Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usturi fi kitabihi Al-Mawa'id Al-Usturiyah dan qala Al-Hadithu As-Sadis. Hadis yang ke-6. Al-Hadithu Sadis. Hadis yang ke-6 ceritakan itu dari An Abi Nasr, An Abi Nadhr Al-Wasiti. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasr Al-Wasiti qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salah. An Abi Nasr Al-Wasiti qala sami'tu krungu sapa ingsun Abil Nasr Al-Wasiti krungu Abarojain Abaroja Al-Utari. Tak krungu yo hadis yang menceritakan sapa Baroja Al-Utari. Saya mendengar kata perawi hadis ini yaitu Abu Nasr Al-Wasiti. Saya mendengar Abaroja Al-Utaridi telah menceritakan suatu hadis dari An Abi Bakrin Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ceritanya an A'rabiyan. Sesungguhnya salah satu orang Arabi itu orang Badui, orang kampung, orang desa, bukan orang perkotaan. Bahwa salah seorang Arabi, orang dusun, bukan orang perkotaan, yaitu datang sowan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Arabi ini berkata kepada Rasulullah, berkata, balaghuni anka annaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ah wa minas sholati ila sholah kafarat. Telah sampai kepadaku dari engkau wahai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau telah mengatakan bahwa minal jum'ati ilal jum'ah, hari Jumat sampai ke Jumat lagi, wa minas sholati ila sholat, dan dari sholat ke sholat lagi, kafaratun, itu bisa melebur dosa. Saya mendengar dari engkau wahai Rasulullah bahwa dari Jumat sampai ke Jumat, dari sholat ke sholat, itu bisa melebur dosa, kafaratun. Lima bainahunna, pelebur dosa di antara dua Jumat. Dari sholat sampai ke sholat lagi juga melebur dosa. Tapi bagi liman ijtanabal kabair, bagi orang yang menjauhi dari dosa-dosa besar. Jadi kalau orang melakukan dosa-dosa kecil, itu kalau Jumat sampai Jumat terhapuskan dosanya. Melakukan sholat sampai sholat lagi, maka di antara keduanya juga terlebur dosanya. Bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, iya, saya katakan itu. Tsumma zada faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun. Ya, itu dariku. Bahwa dari Jumat ilal Jumat, maka di antara dua Jumat itu dosanya akan dilebur. Dari sholat sampai ke sholat lagi, itu juga dosa di antara dua sholatan akan dihapus, dilebur. Bagi orang yang
menjauhi dari dosa besar. Tapi kemudian Rasulullah bukan hanya itu, tsumma lalu Rasulullah menambahi faqala Rasulullah al-ghuslu yaumal jum'ati kaffaratun. Bahkan mandi di hari Jumat itu juga bisa melebur dosa. Wal masyu ilal jum'ati, dan berjalan menuju Jumatan kafaratun, itu juga bisa melebur dosa. Wa kullu qadamin, dan setiap langkah kaki minha dari Jumat untuk melakukan sholat Jumat iku ka'amali isrina, seperti beramal isrina 20 ya, sanatan apa nih tahun ini. Jadi setiap langkah yang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat Jumat itu sama dengan beramal selama 20 tahun, kata Rasulullah. Fa idza faragha minal jumu'ati, kemudian ketika seseorang selesai menunaikan sholat Jumat, ujiza bi amali mi'atai sanah, maka orang tersebut akan dibalas oleh Allah dengan balasan sebesar amal 200 tahun. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita ini semua. Jika seseorang dari kita umat Nabi melakukan Jumat sampai Jumat, maka dosa yang dilakukan antara Jumat terhapuskan. Begitu sholat sampai ke sholat itu juga terhapuskan. Asalkan kita ini menjauhkan dari atau tidak melanggar, tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis ini banyak riwayat menjelaskan tentang itu, seperti as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahuma, wal jum'atu ila jum'ah kafaratun, wal umratu ilal umrati kafaratun, dan seterusnya. Ini banyak riwayat-riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang begini. Maka penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peleburan dosa bagi seorang mukmin yang aktif, yang rajin, yang terus istiqomah selalu beribadah melakukan sholat Jumat sampai ke Jumat lagi, kemudian sholat 5 waktu aktif, maka dosanya tidak ada dosa baginya, semuanya dihapus selama dia tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa besar itu lain lagi, karena kalau dosa besar itu, apa yang dilakukan dosa besar itu? Dosa besar misalnya sesuatu yang dilarang oleh Allah karena di dalamnya ada kisos misalnya. Maka kisos itu perhitungannya ya tentang kisos. Kecuali orang yang berhak meminta kisos itu mengampuni, maka harus diganti dengan dengan onta dan lain-lain misalnya. Ya, ini persoalan lain. Karena kalau melakukan dosa besar seperti zina dan lain-lain, ya tarattab alaihi asya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Tetapi kalau dosa kecil tidak ada ketentuan-ketentuan itu. Yang jelas untuk melebur dosa-dosa kecil itu cukup dengan sholat, aktif sholat, maka dosa yang dilakukan di antara dua sholatan akan dihapus. Begitu juga mingguan, setiap minggu kalau misalnya melakukan dosa kecil maka juga akan terhapuskan. Maka seorang mukmin, seorang muslim itu hakikatnya tidak punya dosa kalau dengan rajin melakukan sholat Jumat atau sholat-sholat yang lainnya. Bahkan Rasulullah menjelaskan bukan hanya itu, mandi Jum'ah. Kita mandi untuk melakukan sholat Jum'ah, disunahkan bagi sholat Jum'ah. Dalam hadis lain, Rasulullah menjelaskan ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Yang kemudian disepakati oleh ulama bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah, mazhab Syafi'i. Misalnya kalau mazhab Hanafi itu wajib. Tapi perincian wajib menurut mazhab Hanafi itu berbeda dengan mazhab kita. Kalau wajib itu masabata bidalil dhanni, tapi kalau farad itu beda. Farad dengan wajib berbeda menurut mazhab mereka. Kalau farad menurut mereka itu masabata bidalilin qat'i. Nah, ini penjelasannya di ilmu usul fikih. Tapi yang jelas ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa kesunahan mandi Jumat
Itu memang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam riwayat ini mandi Jumat kata beliau, kata Rasulullah ini kafaratun, juga bisa melebur dosa. Kemudian setelah kita mandi, kita berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Itu juga bisa melebur dosa. Wa kullu qadam minha, dan setiap langkah, setiap kaki yang dilangkahkan untuk menuju masjid guna untuk melaksanakan sholat Jumat, ini oleh Allah Subhanahu wa taala didudukan orang seperti itu dengan langkahnya itu, setiap langkah perbandingannya atau seperti dia beramal selama 20 tahun. Jadi kalau semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin jauh, maka satu langkah saja, satu kaki, satu telapak kaki dicatat oleh Allah seperti amal 20 tahun, maka berapa kaki yang dilangkahkan untuk menuju masjid? Tinggal ngitung sendiri. Fa idza faragha minal jum'ah, lalu ketika sudah sampai masjid dan menunaikan sholat Jumat dan kembali atau selesai dari sholat Jumat, maka akan dibalas oleh Allah dengan amal sebanyak 200 tahun. Ini memang kemuliaan, titik kemuliaan dari umat Nabi Muhammad SAW, suatu keistimewaan bagi kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di zaman-zaman dahulu, umat-umatnya Nabi dahulu tidak seperti ini. Ini merupakan keistimewaan kita melalui Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tahu bahwa kita ini orang lemah. Bentuk orangnya kecil-kecil, tenaganya juga lemah. Beda dengan orang-orang dahulu. Kaum-kaum dahulu itu orangnya kuat-kuat, orangnya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar. Dalam sebuah riwayat dikatakan satu orangnya saja tingginya itu sampai 30 dhira'. Ada yang 40 dhira', ada yang 50 dhira', ada yang 15 dhira'. Puluhan meter tingginya. Ada yang belasan meter. Nah ini tandanya kuat-kuat sekali dan tenaganya kuat, fisiknya kuat, sehingga ketika beribadah apapun kuat. Tetapi masih kalah dengan kita yang kecil-kecil. Bentuknya kita paling tinggi rata-rata 170, 160 lah dibuat rata-rata. Lemah sekali dan umurnya juga pendek-pendek. Kalau umat dahulu, itu umurnya panjang-panjang, bakal ratusan tahun. Nah kalau kita ini cuma 60 sampai 70 tahun itu sudah mentok, dipukul rata itu. Yang sampai 80 atau 90 itu jarang sekali. Tetapi keistimewaan kita karena kita punya nabi, yang nabi itu nabi yang paling mulia, nabi yang paling sempurna. Maka umatnya pun ikut sebagaimana nabinya, umat yang sempurna, umat yang paling baik. Jadi kalau nabinya itu nabi yang paling baik, maka umatnya tentu dengan yang paling baik. Nah, kalau kita tahu seperti ini, maka kita umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan. Kita umurnya sedikit, tapi amal kita bisa melebihi umat-umat dahulu. Kalau umat dahulu, misalnya umurnya ratusan tahun, kita cuma 60 atau 50. Tapi amal kita tidak kalah dengan mereka. Karena seperti ini, semua dosanya dihapus. Kita melakukan sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat, kita seperti beramal selama 200 tahun. Dan setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid juga dicatat oleh Allah seperti amal 20 tahun. Sehingga dengan umur yang pendek, tetapi rahmat Allah melalui Nabi Muhammad SAW, kita menjadi umat yang amalnya melebihi daripada umat-umat terdahulu. Ini keistimewaan kita yang harus kita syukuri, yang harus kita sampaikan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita memiliki umur yang pendek, tapi amal kita melebihi dari orang-orang dahulu yang umurnya lebih panjang. Ini
hadis yang diceritakan dari Abu Nasr Al-Wasiti. Baik. Sehubungan dengan ini juga ada riwayat lagi. Riwayat yang tidak kalah menarik, ceritanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq meriwayatkan satu hadis ini. Jadi cerita tentang proses bagaimana Sayyidina Abu Bakar masuk Islam. Beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah zaman jahiliyah yang penuh dengan keangkamurkaan dan penuh dengan keangkuhan. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Itu dahulu zaman jahiliyah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya waktu itu dagang. Bagaimana kita ketahui, Sayyidina Abu Bakar itu profesinya dahulu ya pedagang. Karena rata-rata orang Makkah dahulu ya dagang. Karena nggak ada pertanian. Gersang. Rata-rata dagang. Dagangnya itu kalau nggak ke Syam ya ke Yaman. Makanya dijelaskan dalam ayat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kalau syita waktu rendeng, nah waktu musim hujan, maka mereka akan berdagang atau mencari makanan perdagangan dari Yaman. Tapi kalau shaif itu pergi ke Syam. Kalau waktu kemarau itu ke Syam. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar bercerita waktu itu saya berdagang ke Syam. Setelah sampai di Syam kemudian saya bermimpi bahwa ada matahari dan rembulan berada di pangkuanku. Lalu saya peluk dua rembulan dan matahari itu. Setelah saya peluk dan kemudian saya bangkit atau bangun dari tidur saya datangi salah satu pendeta yang berada di Syam. Saya tanyakan kepada beliau untuk mengartikan bagaimana arti dari mimpi saya itu. Ini cerita atau riwayat dari Sayyidina Abu Bakar. Ketika diceritakan mimpinya kepada seorang pendeta, pendeta kemudian menjawab, wahai Abu Bakar, siapa kamu? Kau datang ke sini. Siapa namamu dari kabilah mana? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya Abu Bakar dari kabilah Taim. Taimi dari kabilah Taim. Apa perlumu ke sini? Saya ke sini sebenarnya untuk dagang. Tetapi di sela-sela ini saya barusan bermimpi ada matahari dan rembulan berada di pangkuanku, kemudian saya rangkul keduanya. Maka apa arti dari mimpi saya itu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Maka seorang pendeta itu menjelaskan, wahai Abu Bakar, mimpi kamu itu artinya begini. Mimpi kamu itu artinya begini. Nanti apa? Di Makkah itu kalau kau dari Mekah, di Mekah itu ada nabi. Di Mekah itu ada nabi. Ya, nanti ada nabi. Nabi itu orang yang bisa dipercaya, rojulun amin, namanya Muhammad. Kata seorang pendeta ini. Namanya Muhammad. Dan Muhammad ini dari kabilah Bani Hashim, dari Bani Hashim. Muhammad menjadi nabi yang paling terakhir. Ini kata pendeta. Dan pendeta itu menjelaskan seandainya tidak ada Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan langit dan tidak menciptakan bumi. Dan di antara langit dan bumi, kalau tidak ada Muhammad, maka Allah tidak menciptakan sesuatu di antara langit dan bumi. Tidak menciptakan Nabi Adam, tidak menciptakan nabi-nabi yang sudah terdahulu. Juga tidak akan menciptakan atau mengutus rasul-rasul yang dahulu. Nah, Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa khatamun nabiyyin. Dan nabi yang terakhir. Dan kamu, ini arti dari penjelasan seorang pendeta ketika mentafsirkan dari mimpinya Sayyidina Abu Bakar.
Diceritakan demikian. Dan engkau, wahai Abu Bakar, akan masuk Islam bersamanya. Dan kau akan menjadi wazirnya. Akan menjadi pembantunya. Apa wazir itu? Wazir itu menterinya yang membantu segala urusannya. Dan kamu akan menjadi penggantinya nanti. Yang akan meneruskan tongkat estafet dari beliau. Dan itulah makna dari mimpi kamu. Kata sang pendeta. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar pulang ke Mekah dan menyelidiki bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh pendeta tadi di Syam, kata Sayyidina Abu Bakar ini, itu persis seperti apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, apa yang ada di kitab Zabur. Pendeta juga menjelaskan, jadi saya temukan sifat-sifat Muhammad itu begini, seperti dijelaskan oleh kitab Injil, dijelaskan oleh kitab Taurat, seperti dijelaskan juga di kitab Az-Zabur. Oleh karena itu, saya itu Islam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pendeta, tapi saya simpan keislaman saya karena takut kepada orang-orang Nasrani yang ada di Syam waktu itu. Maka saya tidak mengiklankan keislaman saya. Saya menutupi keislaman saya, tapi saya Islam kepadanya. Saya mengakui bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya ini rata-rata begitu. Jadi seorang pendeta itu sudah masuk Islam ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, ketika menjelaskan tentang mimpinya Sayyidina Abu Bakar. Tapi keislamannya itu ditutupi, tidak diiklankan karena takut orang-orang Nasrani pasti akan dibunuh atau bagaimana itu. Maka Islamnya disembunyikan. Setelah mendengar penjelasan dari sang pendeta itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kemudian balik ke Makkah dan menyelidiki sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemukan sifat yang disebutkan oleh pendeta tadi persis milik atau ada di diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya lembut, bisa dipercaya, dan lain-lain persis seperti yang dijelaskan oleh pendeta tadi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar selalu merindukan Rasulullah dan berusaha selalu ingin ketemu dan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ke Mekah, balik ke Mekah, beliau itu mencarinya, Sayyidina Abu Bakar itu mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai dengan sesungguh-sungguh mencintai. Tapi belum Islam. Sampai-sampai diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau berpisah, tidak sabar kalau tidak bertemu dengan Rasulullah walaupun sebentar, inginnya bertemu dan berkumpul terus. Dijelaskan dalam riwayat itu, kalau tidak melihat Rasulullah gelisah. Kalau tidak ketemu dengan Rasulullah gelisah. Tapi selama itu pula Sayyidina Abu Bakar belum menyatakan Islam. Tapi kerinduan ingin ketemu, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin berkumpul dengan Rasulullah selalu ada. Bahkan kalau tidak ketemu dengan Rasulullah, sangat rindu, nggak sabar ingin ketemu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika kemudian Sayyidina Abu Bakar itu kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu. Ketika bertemu kepada Rasulullah dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu itu sering berkumpul dengan saya dan bertemu dengan saya, tapi kok kamu nggak Islam, nggak percaya, nggak beriman dengan saya? Ini ditanya oleh Rasulullah. Kamu setiap hari, bahkan setiap saat kau bertemu dengan aku dan berkumpul dengan aku. Tapi kenapa kau belum Islam? Kata Sayyidina Abu Bakar menjawab, iya. Kalau engkau sebagai nabi, kalau engkau sebagai rasul, mestinya seorang rasul, seorang nabi itu punya mukjizat.
dan saya belum melihat mukjizatmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Ini belum Islam, Sayyidina Abu Bakar. Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Bakar, apakah belum cukup mimpi kamu waktu di Syam? Kamu mimpi begini, 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 kemudian kau datang kepada salah satu pendeta dan dijelaskan semuanya oleh pendeta begini, begini, begini. Dan pendeta itu bahkan masuk Islam dan beriman kepadaku. Apa itu nggak cukup? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Rasulullah tahu, padahal Sayyidina Abu Bakar nggak cerita waktu itu. Tapi Rasulullah tahu ketika Sayyidina Abu Bakar berada bersama Rasulullah dan bertanya, kenapa kau belum Islam? Padahal kau selalu bertemu dengan saya, berkumpul dengan saya. Tapi kenapa kamu nggak Islam? Minta bukti mukjizat. Tapi ternyata Rasulullah tahu apa yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar ketika berada di sini. Mulai dari saat itulah kemudian Sayyidina Abu Bakar menyatakan dirinya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai Masya Allah itu permulaan dari masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini, subhanallah. Jadi sehubungan dengan masalah Islam itulah indah sekali. Indah, sangat indah. Dari cerita Sayyidina Abu Bakar ini ada timbul beberapa cerita-cerita. Ini ada cerita dari tabi'in. Jadi pada zamannya siapa? Zamannya Malik bin Dinar. Zamannya Malik bin Dinar ini. Yaitu Malik bin Dinar itu abad kedua. Karena beliau meninggal itu tahun 175. Berarti abad kedua tabi'in. Ini diceritakan ada seorang kakak beradik, saudara. Kakak beradik ini dari kalangan Majusi. Majusi itu yang menyembah matahari. Kakak beradik, dua-duanya menyembah matahari. Kakaknya menyembah matahari udah lebih dari 50 tahun. Ya sekitar 50 tahunan lah. Kalau adiknya itu baru 35 tahun. Menyembah api. Menyembah api. Dua-duanya Majusi. Suatu ketika kakak beradik ini ingin mencoba dan ingin bukti bahwa api itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Untuk membuktikan itu, kedua kakak beradik ini kemudian berembuk untuk membuktikan itu. Sekarang kita pengen membuktikan bahwa api itu layak disembah sebagai Tuhan kita. Mestinya kalau Tuhan itu nggak bakal menyakiti orang yang menyembah atau hambanya. Maka kita buktikan. Masing-masing dari kita ini menyentuh api itu. Kalau api tidak membakar kita, berarti api benar-benar melindungi saya, melindungi kita, dan kita patut menyembah api itu. Kompak, ternyata dua bersaudara ini setuju untuk membuktikan itu. Setelah dikobarkan api, kemudian kakak beradik ini bilang, siapa yang duluan yang akan membakarkan diri kepada api, menjulurkan tangannya ke api. Kesepakatan itu kemudian sang kakak itu, udah kamu aja. Sang kakak berkata kepada adiknya, kamu aja dulu. Setelah memasukkan tangannya ke api, ternyata apinya kebakar. Tangannya kebakar. Setelah tangannya kebakar, kedua kakak beradik ini akhirnya mengingkari, kok Tuhan disembah sudah berapa tahun, itu kok masih menyakitkan. Malah dia berkata kepada api, wahai api, saya menyembah kamu selama 50 tahun. Saya menyembah kamu selama 35 tahun, tapi tetap kau membakar saya. Gak layak untuk disembah. Kalau Tuhan yang saya sembah, yang kami sembah itu Tuhan, maka tidak akan menyakiti kami. Tapi ini menyakiti kami. Ini masih meragukan. Akhirnya kedua kakak beradik ini bersepakat untuk mencari agama yang pas, yang tepat. Dan waktu itu keduanya sepakat untuk mencari seseorang untuk
mengajari satu agama yang benar-benar agama. Yang benar-benar agama yang melindungi dia ini. Bersepakatlah dia kemudian pergi ke Basrah. Pergi ke Basrah di Irak sana. Untuk menemui salah satu ulama yang beragama Islam, misalnya tokoh agama lah waktu itu ya, tokoh agama, dan kesepakatan mereka jatuh pada Malik bin Dinar. Misalnya. Akhirnya ketika turun di Basrah, menyaksikan di situ ada majelis taklim. Malik bin Dinar sedang mengajar, beberapa muridnya banyak di masjid situ, di suatu tempat di majelis gitu, banyak murid-murid Sayyidina Malik bin Dinar sedang mengaji, belajar dengan Malik bin Dinar. Mereka kemudian ke sana. Tapi sebelum bergabung dengan mereka, mereka sudah tahu bahwa itu adalah Malik bin Dinar sedang mengajar murid-muridnya di situ tentang pelajaran agama. Memberikan nasihat, memberikan pelajaran-pelajaran agama. Lalu kakak beradik itu setelah menyaksikan itu, yang besar kakaknya itu berkata kepada yang kecil, saya nggak jadi belajar Islam ke itu seorang syekh gitu, karena saya takut nanti umat saya, kaum saya di daerah itu, saya sudah beribadah atau menyembah api selama 50 tahun, loh kok malah masuk Islam. Saya takut nanti keluarga dan masyarakatnya itu bagaimana, maka semuanya akan menghina saya dan memojokkan saya, akan mengucilkan saya. Akhirnya sudah, saya nggak mau ini, saya mau balik aja. Kata adiknya, jangan, nggak usah dipedulikan orang-orang itu, siapapun nggak usah dipedulikan, karena kita dalam rangka mencari agama yang benar, kita mencari Tuhan yang berhak disembah, bukan seperti api itu. Tapi tetap kakaknya tidak mau. Akhirnya kakaknya pulang, nggak jadi masuk Islam. Tinggal adiknya. Adiknya setelah tahu bahwa Malik bin Dinar di situ ada di situ, kemudian mengajak anak-anaknya, keluarganya semua untuk menemui Malik bin Dinar dan menyatakan Islam semuanya. Nah, setelah menyatakan Islam, semua jamaah yang ada di situ, yang hadir dalam halakohnya Malik bin Dinar ini, semuanya gembira. Dan sudah maklum memang dari dulu, kalau ada orang bukan Islam, kemudian masuk Islam, itu dikucilkan, dimusuhi, bahkan dipojokkan supaya tidak hidup, supaya keluar lagi dari Islam. Dan rupanya ini, sang adik tadi yang masuk Islam, di tangan Malik bin Dinar, sama. Dia nggak berani pulang ke daerahnya. Sama keluarganya nggak berani, sama anak-anaknya nggak berani. Akhirnya pergi ke suatu desa. Suatu desa, di situ kebetulan ada rumah. Rumah itu layak ditempati. Pergi ke rumah itu dan nempat di rumah itu. Tapi sebelum pergi ke sana, Malik bin Dinar ini sudah sepakat sama murid-muridnya waktu itu untuk mengumpulkan dana, untuk mengumpulkan duit sebagai bekal orang yang baru masuk Islam tadi. Sama keluarganya. Karena jelas pergi dari keluarganya, dari desanya, dari daerahnya, nggak bawa apa-apa. Kalau pulang ke sana nggak bawa apa-apa, maka mereka akan menderita. Apalagi mereka itu adalah mu'allaf, baru masuk Islam. Duit sudah dikumpulkan itu sama Malik bin Dinar sama murid-muridnya dan mau diserahkan. Kata Imam Malik bin Dinar itu, wahai fulan, kami ini mengumpulkan duit mengumpulkan biaya, harta ini buat kamu sebagai bekal. Jawabnya orang yang baru masuk Islam, enggak, saya enggak mau. Saya tidak mau menjual agamamu dengan uang-uang itu. Saya tetap lebih mulia memegang agama yang baru Islam. Saya enggak mau dikasih duit karena saya tidak mau menjual agama saya. Akhirnya dia enggak mau menerima duit dan pergilah ke suatu tempat tadi, ada rumah yang kosong dan layak dihuni. Nempatlah di situ sama keluarganya. Setelah nempat di situ, subhanallah ya, yang namanya orang keluarga itu pergi dari daerahnya,
nggak bawa apa-apa, dan nempat di rumah yang asing istilahnya, belum pernah menempat di situ, maka istrinya berkata, "Wahai suamiku, pergilah ke pasar ke sana, cari rezeki, bekerja, barangkali ada sesuatu, ada upah atau dapat sesuatu untuk bisa kita makan." Akhirnya pergi, hari pertama pergi ke pasar untuk mencari apa? Mencari rezeki, bekerja. Tapi hari pertama tidak mendapat pekerjaan dan pulang dalam tangan kosong. Sedangkan keluarganya itu belum makan. Karena memang nggak ada apa-apa. Namanya orang asing baru menetap di rumah itu dan belum bekerja, ketika mencari pekerjaan nggak dapat. Maka anaknya dan istrinya nggak makan. Hari pertama pulang begitu. Ditanya sama istrinya, dapat pekerjaan nggak dapat. Ya sudah, nanti pergi lagi, besok lagi pergi lagi untuk mencari kerjaan. Besok insya Allah pergi lagi untuk mencari kerjaan di pasar. Besoknya lagi ke sana lagi ke pasar, juga tidak dapat pekerjaan. Pulang lagi dengan tangan hampa, tangan kosong, nggak dapat apa-apa. Istri dan anaknya sudah mulai menangis karena belum makan berhari-hari. Subhanallah. Jadi mereka bersabar. Hari ketiga, seorang laki-laki ini kemudian udah pergi lagi ke pasar, tidak putus asa untuk mencari rezeki, untuk mencari pekerjaan, agar mendapatkan upah supaya buat makan keluarganya di rumah. Setelah pergi ke pasar, ternyata nggak dapat juga. Setelah nggak dapat, ya sudah, memang nggak dapat, bagaimana lagi? Pulang. Setelah pulang, ditanya sama istrinya, dapat pekerjaan? Enggak dapat. Tapi insya Allah besok itu saya bekerja tadi dengan seorang majikan yang dermawan sekali. Tidak ada dermawan seperti majikan saya. Insya Allah nanti besok akan kasih upahnya. Padahal dia belum dapat. Tapi tatkala itu beliau ini hari yang ketiga itu mengatakan begitu, yang dimaksud adalah bahwa dia telah bekerja untuk majikan yang sangat dermawan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia sebelum pulang masuk ke masjid, sholat dan menyerahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang. Setelah pulang nggak dapat apa-apa, ditanya istrinya, insya Allah besok, sekarang belum dapat kerjaan. Masih bersabar keluarganya, istri dan anak. Kata sang suami tadi, nanti besok insya Allah kita akan mendapatkan upah dari majikan yang sangat dermawan itu. Padahal tidak ada. Itu hanya angan-angan dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala atau akan mendapat majikan yang sedermawan itu. Besoknya lagi pergi lagi ke pasar lagi mencari kerjaan, juga tidak dapat. Dan waktu itu pas hari Jumat. Pas waktu hari Jumat. Karena mencari kerjaan di pasar di mana-mana tidak dapat, akhirnya pergilah ke masjid untuk sholat. Ini hari Jumat. Ketika sampai ke masjid, dia mau pulang ragu karena gak dapat apa-apa. Akhirnya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan haknya Jumat ini, bibarakati au bijahi yaumil Jum'ah, hari yang mulia sebagaimana yang Engkau jelaskan melalui nabimu, saya meminta ya Allah, dihaturkan semua doanya kepada beliau dengan perantara mengatakan bijahi yaumil Jum'ah. Nah, setelah bijahi yaumil Jum'ah, kata beliau, karena beliau sudah tahu bagaimana amal yang sedikit di hari Jumat akan jadi banyak. Semua dosa diampuni dan lain-lain kayak hadis tadi itu. Maka beliau sholat Jumat dan mengaturkan apa hajatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, beliau itu mengambil pasir atau debu dibungkus dengan sapu tangan. Dengan harapan itu ya, dengan harapan nanti
sebagai penggembira untuk keluarga. Kalau ditanya nanti saya mau bawa debu lah, ini dikasih di sapu tangan, ditutup rapat dengan sapu tangan. Kalau ditanya oleh istriku bawa apa, ya tak bilangin ini adalah tepung untuk buat roti. Tapi aslinya itu debu atau pasir gitu. Setelah itu kemudian berdoa kepada Allah, setelah berdoa selesai sholat, setelah hari Jumat itu kemudian pulang. Tapi setelah itu, sebelum pulang diceritakan bahwa di rumahnya itu ada anak muda yang datang membawa nampan dengan nampan yang penuh dengan emas. Penuh dengan emas, bahkan nampannya pun bahkan itu terdiri dari emas. Tiba-tiba mengetok pintu, setelah dibuka ternyata anak muda ganteng begitu bawa senampan itu emas gitu. Akhirnya emas itu ketika diterima oleh ini ditanya sama istrinya, ini dari mana? Ini dari majikan suamimu telah kerja dengan baik, ini upahnya. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan upah, ini upahnya dari suamimu itu hasil kerjanya. Diterimalah oleh istrinya. Lalu emas yang diterima oleh istrinya itu dibawa ke pasar untuk dijual. Dijual satu keping aja dapat 1.000 dinar. Gitu. Bahkan ketika diceritakan oleh yang membeli itu, sorof, istrinya membeli emas itu, ditanya ini dari mana? Diceritakan semuanya, kemudian disimpulkan bahwa inilah hadiah al-akhirah. Ini hadiah dari perbuatan yang baik yang nanti perbuatan akhirat yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, baru begitu itu. Akhirnya pulang si istrinya itu ke rumahnya dengan membeli sesuatu semua yang dibutuhkan di rumah, mulai makanan apa semuanya keperluan. Semuanya dipenuhi, dibeli semuanya karena sudah berhari-hari nggak makan. Nah, suaminya ini yang tadinya membuntel membawa debu itu tadi ditutupi dengan sapu tangan, pulang. Setelah sampai rumah, melihat rumah itu kaget. Karena ternyata ada bau masakan, bau macam-macam lah, bau makanan apa kok ini. Dia itu terheran-heran, kenapa ini kok ada? Dari mana asalnya? Tapi tetap sapu tangan di dalamnya debu itu. Tapi keadaan di rumah itu sudah banyak makanan itu. Setelah makan disambut dengan istrinya, disambut dengan anak-anaknya, dengan riang gembira. Mengucapkan terima kasih. Terus ditanya sama suaminya, ini dari mana semuanya? Kok ada makanan banyak, ada ini? Dijawab oleh istrinya, ya saya ini katanya dari majikanmu yang dermawan itu telah mengirimkan beberapa harta emas yang saya tukar di pasar, kemudian saya belanjakan ini. Akhirnya sang suami ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sia-sia keluar kerja, nggak dapat ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, kemudian debu yang dibawa ini yang ditutup dengan sapu tangan ditanya oleh istrinya, "Lah itu apa? Yang kau bawa dengan dibungkus dengan sapu tangan itu?" "Oh, ini dakik tepung untuk dibuat roti." Akhirnya dibuka. Setelah dibuka, betul itu yang asalnya itu pasir, yang asalnya itu debu, ternyata jadi tepung beneran. Subhanallah. Ini kisah nyata pada zaman tabi'in itu tadi. Akhirnya seorang laki-laki itu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian, cerita ini mahalus syahidnya yang kita bahas adalah kemuliaan hari Jumat. Kalau Jumat ilal Jumat kafaratun, amal yang sedikit jadi banyak di hari Jumat. Di hari Jumat, maka kemudian dia berdoa, ya Allah bijahi yaumil Jum'ah. Ini salah satu tawasul lah istilahnya, kalau bahasa kita kan tawasul.
bijahin nabi, bijahi yaumil jum'ah, bibarakati Ramadan, itu kan namanya tawasul pas di hari Jumat. Ini kejadian seperti itu. Jadi inilah keistimewaan, keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, beliau kemudian Imam Malik bin Dinar itu kemudian menganjurkan kepada murid-muridnya semuanya kalau berdoa, kalau di yaumil jum'ah, maka sebutlah bijahi yaumil jum'ah, bijahi yaumil jum'ah, bi hurmati yaumil jum'ah, bi hurmatil jum'ah, ighfir lana warhamna wakshif anna kurbatana. Seperti yang dilakukan oleh seorang tadi supaya diijabah. Maka doa setiap di hari Jumat itu katakanlah bi hurmati al jum'ah. Allahumma bi hurmati yaumil jum'ah ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana. Kata beliau, ya Allah, dengan kehormatan hari Jumat ini, ighfir lana, ampunilah kami. Dan dengan kemuliaan hari Jumat ini, hilangkanlah dari kami kesusahan kami. Sekarang bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia indallah. Maka kalau kita berdoa di yaumil Jum'ah, di hari Ramadan, di bulan Ramadan ini, juga boleh berdoa dengan bi hurmati Ramadan. Ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana. Ini kesempatan emas bagi kita untuk berdoa di bulan Ramadan supaya doa kita dikabulkan, yaitu dengan menyebutkan bi hurmati Ramadan. Makanya kita di bulan Ramadan itu harus menghormat bulan, mentakzimkan bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu bukan bulan biasa, tapi bulan yang istimewa. Kita wajib dan harus memuliakan bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak hormat atau tidak takzim dengan bulan Ramadan, karena bahaya. Sangat-sangat bahaya sekali. Beberapa cerita atau kisah nyata tentang bagaimana orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan. Ini bahaya sekali. Karena Ramadan itu diciptakan oleh Allah adalah bulan yang mulia, maka kita harus memuliakan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu menjelaskan kalau misalkan ada orang makan di bulan Ramadan dengan sengaja, itu untuk melebur dosa nggak puasa itu apa? Kalau mazhab mereka itu harus shaum mutatabi'ain. Karena kalau ada orang sengaja tidak puasa bulan Ramadan, maka dia harus kafarohnya itu seperti orang yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan, yaitu mengkodoni 2 bulan mutatabi'ain. Maksudnya musyahroini mutatabi'ain. Kedudukannya sama. Ini kalau tidak puasa di bulan Ramadan secara sengaja. Karena sama ininya. Berarti yang dimaksud itu tidak memuliakan bulan Ramadan. Kenapa tidak memuliakan bulan Ramadan itu? Makan sengaja di bulan Ramadan itu hukumannya sama dengan menggauli istrinya. Karena sama-sama halal aslinya. Aslinya kalau menggauli istri kan halal digauli, tapi karena dilakukan di siang hari merusak kehormatan Ramadan. Kemudian kalau makan siang hari itu juga sama merusak kehormatan Ramadan. Maka keduanya sama, hukumnya sama, yaitu kalau tidak puasa bulan Ramadan, baik karena menggauli istrinya di bulan Ramadan atau dengan makan sengaja misalnya, maka hukumannya sama, yaitu mengkodoni 2 bulan berturut-turut. Ini menurut mereka. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu kita harus menghormat, wajib hukumnya menghormat atau mentakzimkan bulan suci Ramadan. Kalau mazhab kita kan enggak, mazhab kita ya tetap kodok seperti biasa. Kalau yang mengkodok dengan 2 bulan berturut-turut adalah kalau menggauli istrinya pada waktu siang bulan Ramadan. Nah, ini kehormatan bulan Ramadan, mumpung masih bulan Ramadan, kalau kita berdoa ya menyebutkan bi hurmati Ramadan.
Ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana bi hurmati Ramadan wa'fu anna wa'afina dan seterusnya. Itu kalau doa seperti itu insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi seorang yang baru masuk Islam kemudian menyebutkan dalam doanya Allahumma ya Rabb bi hurmatil jumu'ah. Itu kemudian diijabahi, dikabulkan doanya. Al-hadis sahih, hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh diceritakan an Abdis Somad bin Mughaffil. Qala sami'tu inna Wahab bin Munabbih. Sesungguhnya Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu yaqulu berkata, qara'tu maca sapa ingsun fi akhiri Zaburin. Dalam akhirnya kitab Zabur. Zaburi Dawud. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Shalawatullahi alaihi. Saya baca salasi nasatron. Baca 30 satar, 30 baris. Di akhir Zabur. 3 baris, 30 baris. Dalam 30 baris itu ada berbunyi begini. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Dawud, hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu. Wahai Dawud, ini dalam kitab Zabur dijelaskan. Kitab Zabur di akhir 30 baris. Allah berfirman kepada Nabi Dawud, wahai Dawud, apakah kamu tahu siapakah orang mukmin yang paling aku cintai agar aku panjangkan hidupnya? Nabi Daud menjawab, qala la adri. Saya tidak tahu, wahai Allah. Dijawab, tidak tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzi, yang saya suka, ingin akan panjangkan umurnya adalah alladzi idza qala la ilaha illallah. Adalah orang yang ketika mengucapkan la ilaha illallah iksya'arra jilduhu. Jadi iksya'arra itu mengkeret. Jadi merinding gitu kulitnya. Warta'adat mafasiluhu, lan dreg-dreg gitu, bergetar semua badannya. Fa inni akrahu lahu bidzalikal maut. Kalau ada orang yang seperti itu kata Allah, maka saya benci untuk mengambil nyawanya. Sebagaimana seorang orang tua khawatir atau benci dengan kematian anaknya. Tetapi mau tidak mau namanya orang harus mati, la budda minhu. Maka saya harus mematikan dia untuk membahagiakan dia. Jadi kematiannya justru akan untuk membahagiakan dia fidarin siwa hadhihi dar. Karena dunia itu kan enggak selama-lamanya. Maka untuk membahagiakan dia harus mematikannya supaya mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat. Karena di dunia ini kan penuh dengan segala macam. Na'imaha balaun wa raja'aha syiddatun wa fiha adun. Di dunia itu kan berkecamuk, ada macam-macam, ada belai, ada cobaan, ada bencana, ada senang, ada susah, ada musuh yang menjadi musuh utama yaitu setan. Aduun la ya'lunakum khobala. Jadi musuh yang tidak bakal berhenti untuk membuat kerusakan bagimu, bagi kalian. Ya jrimingkum kama jrodam, yang adanya keberadaannya musuh itu setan itu, yaitu majrodam, tempat mengalirnya darah, ada di sela-sela situ setan itu. Oleh karena itu saya dahulukan orang-orang yang seperti itu atau wali-wali saya itu untuk masuk surga. Saya dahulukan, akhirnya dimatikan. Nah, ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula dzalika lama mata Adam. Oleh karena itu, kalau enggak seperti itu, maka Nabi Adam enggak bakal mati. Sampai tumpakhu fi sur, sampai pada hari di mana trompet itu dibunyikan. Masya Allah. Ini jadi
Mahalu syahid la ilaha illallah. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, kata Allah itu ini dalam kitab Zabur tadi, itu orang yang paling dicintai oleh Allah untuk dipanjangkan umurnya. Tapi kalau karena mau tidak mau dia harus mati, maka untuk supaya orang itu jadi senang selama-lamanya, maka harus mati dulu. Maka kematiannya bukan untuk kesengsaraannya, tapi untuk kebahagiaan. Masya Allah. Ini riwayat ini tadi dari Abdis Somad. Ada riwayat lagi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Ini ingat-ingat, ini penting sekali. Kita harus tahu ini dan ini faedahnya banyak sekali. Ini riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengatakan mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha dan membaca dipanjangkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi dipanjangkan membacanya itu. Hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Maka akan dihilangkan baginya 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Ini juga dikatakan oleh Sayyidina Ali. Makanya dan banyak tafsir-tafsir atau riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti ini. Jadi kita membacakan la ilaha illallah. Jadi zikiran la ilaha illallah itu fadilahnya besar sekali. Kalau kita sampai memanjangkan atau banyaklah membaca la ilaha illallah, maka kita dosa-dosa besar yang kita lakukan ini kalau ada 4.000 dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat membaca la ilaha illallah. Hanya ini juga dijelaskan dalam kitab Ummul Barahin tentang masalah la ilaha illallah. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Semakin banyak membaca la ilaha illallah maka dosa besar bisa diampuni. Tapi dengan syarat tetap, dengan syarat itu adalah ada penyesalan, ada taubat. Kalau dosa besar itu, dan apakah dosa besarnya itu berhubungan dengan Allah saja atau dosa besarnya itu berhubungan dengan manusia. Kalau dosanya itu berhubungan dengan manusia, maka cukup dengan melakukan 3, yaitu al-azm, an-nadam, menyesali perbuatannya. Yang kedua, al-azm ala alla ya'ud. Dia harus berkeras hati, bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Dan kemudian syarat yang ketiga harus ketika dalam keadaan melakukan dosa harus dicabut, harus keluar dari dosa, harus tinggalkan seketika itu. Ini 3 disyaratkan begitu. Itu kalau dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa besar hubungannya dengan manusia, ada dosa yang berhubungan dengan manusia, bukan hanya dosa besar, tapi dosa yang berhubungan dengan manusia, maka bagaimana? Harus ditambah 1 syaratnya selain 3 tadi, yaitu dengan meminta keikhlasan, meminta kerelaan dari orang yang bersangkutan yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Kalau ini sudah dilakukan, insya Allah oleh para ulama itu dijelaskan dosanya diampuni semuanya. Maka kalimat la terus ditambah dengan la ilaha illallah, maka sudah dosanya bersih, tidak punya dosa. Maka dijelaskan dalam hadis ini arba'atu alafi dzambin. Hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat yang istimewa, sehingga kita diberi keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Jazahullahu khairan. Jazahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Sudah jam berapa ini sekarang? 3.3. Oh, sudah selesai. Ini dapat 2 hadis saja ini. Belum hadis yang seterusnya. Ini banyak mesti. Ala kulli hal,
Saya cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan tadi yang kita baca dari hadis itu dan cerita-cerita yang riwayat-riwayat dari cerita itu sebagai motivasi menjadikan motivasi bagi kita untuk selalu beramal baik dan selalu optimis husnudzon billah bahwa dosa-dosa kita ini diampuni Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita di bulan suci Ramadan dengan berdoa-doa seperti tadi, kemudian harapan-harapan kita kepada Allah dan menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, insya Allah kita diampuni semua dosanya, kita dirahmati oleh Allah dan keluar dari bulan Ramadan ini kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.